Yang pertama, pengantar. Diagnosis organisasi melibatkan beberapa pendekatan serta model yang disesuaikan. Sebelum suatu usaha analisis diagnosis dilaksanakan, seorang konsultan harus terlebih dahulu memiliki kerangka yang searah dengan tujuan audit. Nah, rangka yang terbentuk berdasarkan 3 unsur. Yang pertama yaitu proses. Nah, proses ini menjalin hubungan dan bekerja sama dengan anggota case organisasi untuk merencanakan diagnostik awal serta masukan yang diperoleh sebelum suatu proses penilaian dilakukan. Nah, yang kedua ada deskripsi, dalam artian menggunakan penelitian atau model perilaku komunikasi kemanusiaan dan berbagai fokus utama evaluasi. Nah, yang ketiga ada metode. Nah, metode itu apa? Metode itu untuk mengidentifikasi teknik pengumpulan data serta metode analisis yang sesuai. Nah, selanjutnya beberapa definisi dan pendekatan diagnosis organisasi. Kebanyakan sarjana manajemen komunikasi telah sepakat bahwa manajemen organisasi dapat dianalisis berdasarkan beberapa pendekatan. Apakah bercorak mekanistik, psikologis, sistem interaksi, dan interpretif simbol. Cron, Jablin, dan Putnam 1987 menyatakan bahwa keempat perspektif ini menjadi dasar utama dalam audit komunikasi kemanusiaan dan organisasi. Sedangkan Eske dan Roberts di tahun 1987 menegaskan bahwa kebanyakan teori organisasi biasanya memperlakukan komunikasi secara implisit atau secara tangensial. Nah, terakhir, Roberts, O'Reilly, Breton, dan Porter dalam Eske dan Roberts 1987 menyatakan ada 4 teori organisasi yang sering digunakan sebagai kerangka teoretikal oleh seorang praktisi komunikasi dalam membuat review praktik komunikasi dalam organisasi. Nah, teori-teori tersebut adalah teori struktural klasikal, hubungan kemanusiaan, behavioral decision, dan teori sistem. Menurut Erwan W. Pace dan Don Fahle pada tahun 1994, ada 2 pendekatan yang mencoba membedakan antara organisasi sebagai satu badan dan organisasi sebagai satu proses pengolahan kerja yang dioperasikan untuk tujuan mencapai pembentukannya. 2 pendekatan tersebut adalah 1. Pendekatan objektif. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai bentuk fisik yang memiliki struktur serta perbatasan tersendiri. Selain itu, organisasi dijelaskan sebagai bersifat elastis dan kombinasi anggota kerja yang menjalin hubungan serta bertujuan. Pendekatan ini juga organisasi sebagai satu bentuk struktur serta berada pada satu kelompok tersendiri. 2. Pendekatan subjektif. Pendekatan ini menguraikan organisasi sebagai kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya, diwujud serta transaksi. Adapun penjelasan mengenai pendekatan ini menjelaskan bahwa penguraian organisasi sebagian dapat dilihat sebagai proses pengolahan tugas serta tanggung jawab. Aspek-aspek utama dalam membuat diagnosis. Yang pertama itu proses, kedua deskripsi, ketiga metode. Yang pertama, proses. Jalin hubungan yang efektif antara konsultan audit dengan pelanggan adalah dasar penting dalam membuat diagnosis yang baik. Sebagai kerjasama yang baik, ada 5 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan. Apakah tujuan proyek audit, bagaimana konsep, serta apakah isu-isu tantangan dan permasalahan yang akan dievaluasi. Yang kedua itu desain. Bagaimana desain akan memengaruhi anggota organisasi. Yang ketiga itu dukungan dan kerjasama. Siapa yang membiayai proyek dan bagaimana dukungan diperoleh. Yang keempat itu keterlibatan. Apakah peran yang dimainkan oleh anggota kerja organisasi pada tahap awal penelitian audit, pengumpulan data, deskripsi, dan tanggapan terhadap temuan audit. Yang kelima itu tanggapan. Kapan dan bagaimana bentuk tanggapan yang diperoleh, siapa yang menerima tanggapan dan tindakan yang sesuai dengan temuan audit. Poin selanjutnya yaitu deskripsi. Persoalan deskripsi sebelum audit adalah sebagai berikut. A. Deskripsi pernyataan masalah. Nah, bagaimana manajemen organisasi mendefinisikan suatu permasalahan, kebutuhan, dan tantangan terhadap organisasi.
B. Deskripsi penafsiran ulang permasalahan, yaitu bagaimana suatu masalah yang telah dinyatakan dapat dijelaskan dengan evaluasi serta metode sesuai untuk tujuan review. C. Deskripsi posisi saat. Nah, siapakah yang terlihat pada tingkat individu, kelompok, atau komponen lain dalam organisasi dan permasalahan komunikasi yang diidentifikasi. D. Tiap tantangan terhadap deskripsi perubahan. Nah, apakah tantangan di peringkat internal serta eksternal yang berdampak pada perubahan. E. Perumusan metode kerja. Apakah perilaku anggota kerja yang dilakukan ke arah perubahan? Di sini ada metode A, pemilihan metode. Dasar utama sebelum memilih metode penilaian atau pengumpulan data, seorang konsultan audit harus menelitik beratkan beberapa aspek seperti validitas dan kendaraan instrumen, kesesuaian item pengukuran yang ingin dibentuk, metode sampling jangka waktu audit, dan kesesuaian lokasi. Pemilihan metode apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif, berdasarkan pada keinginan serta kebutuhan manajemen organisasi dan tujuan audit. Dan di sini selanjutnya pemilihan metode apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif, harus berdasarkan pada keinginan serta kebutuhan manajemen organisasi dan tujuan audit. Di sini ada pun dimensi kepuasan komunikasi, yaitu informasi berkualitas, keutuhan organisasi, perspektif organisasi, komunikasi subordinasi, komunikasi linear, komunikasi manajemen, umpan balik pribadi, lingkungan komunikasi, dan komunikasi pengawasan. Selanjutnya metode sampling. Pemilihan metode juga terkait erat dengan metode sampling sebagai salah satu proses penilaian. Metode sampling juga membantu menguraikan informasi secara lebih terfokus. Metode pemilihan responden penelitian dapat diubah berdasarkan deskripsi lingkup praktik komunikasi. Misalnya untuk melihat iklim atau kepuasan komunikasi jika jumlah populasi anggota kerja adalah kecil. Seluruh anggota kerja dapat dijadikan sebagai responden selanjutnya. Jika ada populasi yang besar, konsultan audit dapat menggunakan metode sampling acak sederhana atau metode sampling berserata. Pendekatan sistem dalam membentuk diagnosis organisasi. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara serta kelompok fokus dibentuk berdasarkan pertanyaan dan paralel dengan persoalan penelitian serta dipertimbangkan untuk pengukuran variabel penelitian. Rumusan pertanyaan wawancara terstruktur tingkat individu, kelompok, dan organisasi seperti berikut. A. Pekerja dan pekerjaan tingkat individu. 1. Tentukan tanggung jawab resmi saudara. 2. Apa keperluan saudara ketika bertugas di sini? B. Peran kerja teknologi output tingkat individu dan kelompok. D. Peran pekerja teknologi output tingkat individu dan kelompok. 1. Apakah saudara dan tanggung jawab lain selain tanggung jawab yang ada sekarang? Apakah tanggung jawab tersebut? 2. Apakah hasil output utama bagian saudara? Apakah output yang dihasilkan oleh bagian ini untuk lingkungan eksternal? 3. Bagaimana saudara menyelesaikan tugas di dalam bagian ini? Dengan siapakah saudara berinteraksi yang digunakan dalam eksternal ini? C. Struktur kelompok, proses, mekanisme kontrol, dan koordinasi tingkat kelompok dan organisasi. Yang pertama, kepada siapa biasanya saudara melaporkan aktivitas kerja, frekuensi, bagaimana apakah efektif. Yang kedua, apa pendapat saudara tentang atasan, dan apakah atasan Anda selalu memberi dorongan serta bimbingan dalam melaksanakan tugas harian. Yang ketiga, apakah setiap rekomendasi untuk visi proses kerja selalu diabsorban oleh atasan atau tidak, mengapa? Keempat, apakah pendapat saudara tentang staf bawaan saudara? D. Lingkungan, hubungan internal antara unit dalam organisasi, tingkat kelompok dalam organisasi. Yang pertama, dengan unit manakah yang sering saudara berurusan dengan memastikan kerja siap? Yang kedua, apakah metode yang sering digunakan untuk berkomunikasi? Yang ketiga, apakah hal-hal yang sering diinginkan ketika saudara berurusan dengan unit yang lain? Artian, pembiayaan, persetujuan, bahan baku, informasi, dan lain-lain. Yang keempat, apakah hubungan unit yang lain berjalan dengan lancar atau sering menimbulkan ketidakpastian?
lingkungan, hubungan eksternal atau tingkat kelompok dan organisasi. Yang pertama, apakah bentuk hubungan yang sering dibuat dengan kelompok eksternal dari organisasi saudara? Yang kedua, apakah informasi eksternal yang diperlukan? Sejauh mana informasi ini memberi impaks kepada kerja harian saudara? Sebutkan impaks tersebut. Yang ketiga, apakah kebutuhan serta keinginan pelanggan? Apakah penting bagi organisasi mementingkan keinginan serta kebutuhan mereka? Metode yang bagaimanakah yang sering digunakan oleh organisasi yang meninjau persyaratan dan kebutuhan pelanggan? Keempat, apakah kebijakan ditetapkan oleh kementerian yang ada hubungan dengan tugas saudara? Yang kelima, persaingan dari rumah sakit swasta mempengaruhi pola kerja kami di sini. Apakah ini meningkatkan tingkat layanan organisasi? Jadi selanjutnya ada proses atau tahap kelompok. Yang pertama, bagaimana keputusan dibuat dalam unit Anda bertugas. Bagaimana pula secara keseluruhan keputusan dibuat dalam organisasi Anda. Yang kedua, apakah pendapat saudara tentang kolega? Apakah dalam melaksanakan tugas selalu memberi dorongan serta bimbingan dalam melakukan tugas harian? Ketiga, bagaimana kelompok informal memengaruhi kerja yang dilakukan? Apakah mereka bekerja sama antar satu sama lain? 4. Jika ada ketidaksepahaman terhadap suatu hal berhubungan dengan pekerjaan, bagaimana hal tersebut diatasi? Atau kepada atau atas memutuskan keputusan. Diskusi dibuat sesama dengan sendiri. Berbagai saran pada tingkat kelompok. Yang kelima, apakah informasi yang Anda tepat serta selalu memenuhi waktu? Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Bagian G itu ada budaya, proses, dan tujuan atau tingkat kelompok dan organisasi. Yang pertama, bagaimana Anda menyesuaikan diri dan tujuan organisasi Anda itu apa? Yang kedua, ada apakah Anda memiliki pendapat untuk meningkatkan proses pelaksanaan tersebut? Yang ketiga, ada bagaimana organisasi menyebarkan informasi tentang organisasi serta informasi tentang pekerjaan atau pesan karyawan, bagaimana Anda ini dapat ditingkatkan. Yang keempat itu, apakah aspek kerja yang sangat diutamakan dalam organisasi ini seperti kualitas, biaya, kecepatan, kualitas inovasi, dan lain-lain. Yang kelima, ada jika Anda orang yang bertanya tentang suasana kerja di tempat kerja Anda, apakah gambaran suasana kerja Anda itu bagaimana cara menjelaskan suasana tersebut? Yang keenam, apakah ada hal lain yang tidak disentuh oleh saya dalam wawancara ini? Kalau tidak ada menjadi masalah, saya sangat berbesar hati jika ada pandangan lain yang dapat membantu. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.